agar dalam proses pembinaan kepada desa-desanya terkait dengan perangkat desa untuk menegakkan aturan tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu. Tapi kalau sudah terjadi pemberhentian perangkat desa dan bahkan sudah sampai masuk ke ranah aparat penegak hukum, itu sudah di luar kemampuan kita, karena kita hormati proses hukum. Jangankan di Kemendagri, bupati pun ya tentu harus taat azas untuk mengikuti proses hukum yang berlaku. Itu yang harus kita ketahui. Tapi alhamdulillah informasi tadi kalau sudah ada dengan inisiatif bupati untuk mengangkat kembali, itu tentu bisa saja kalau itu belum masuk ke ranah hukum. Tapi begitu masuk ke ranah hukum, itu saya kira akan diproses melalui mekanisme hukum yang ada. Itu Pak ya dari Bengkulu. Saya mohon suratnya secara resmi terkait dengan kabupaten yang belum menerapkan standar penggajian berdasarkan PP, standar pemberian siltap berdasarkan PP nomor 11 tahun 2019. Insya Allah itu akan kami koordinasikan dengan Direktorat Keuangan yang menjadi leading sektor pembinaan tentang pengelolaan keuangan, untuk bekerja sama dengan kami yang bertanggung jawab terkait dengan pembinaan perangkat desa. Oke, terima kasih. Saya kira itu aja. Izin Pak Direktur menambahkan. Baik, Bapak. Mohon izin. Ibu Nakianis, persilakan masuk di sana. Baik, terima kasih Pak Direktur. Sekedar menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Direktur terkait dengan permasalahan dari PPDI Provinsi Bengkulu, Pak. Sebetulnya kami telah berkirim surat kepada Bupati Seluma, kepada Bupati Lebong, dan Bupati Paduan PPDI Provinsi Bengkulu. Surat tersebut sudah kami layangkan tanggal 27 Agustus 2020. Jadi menjawab apa yang disampaikan oleh Bapak tadi dari Provinsi Bengkulu. Jadi kami sudah menyurati ya Pak. Oke, makasih Bu. Ya, terima kasih. Karena bagaimana mungkin desa bisa berjalan dengan baik kalau mesinnya dalam hal ini adalah perangkat desa tidak, kemudian pembinaan perangkat desa ini dilaksanakan secara baik. Oke Pak, silahkan kalau masih ada. Baik Bapak, mohon izin satu lagi ada dari nama saya Agil dari Sumatera Utara Bapak. Mohon izin terkait dengan hal yang hampir sama disampaikan oleh teman dari ada 5 kabupaten kota yang saat ini terjadi besar-besaran tentang pemberhentian perangkat desa. Ada di Nias Selatan. Kabupaten Nias Selatan itu terdiri dari 448 desa yang hampir separuhnya sudah melaksanakan pilkades, dan saat ini terjadi pemberhentian besar-besaran di seluruh kabupaten yang telah melaksanakan pilkades tersebut. Nah, ini banyak yang tidak tertangani oleh karena regulasi mereka, baik yaitu Perbup maupun Perda, yang merupakan sebuah turunan dari Permendagri 67 ini belum ada. Oleh karena itu Bapak, kami selalu melakukan koordinasi terhadap teman-teman kami yang ada di Pulau Nias. Ini sangat miris sekali kita melihatnya. Dulu pada saat diangkat mereka masih berpenghasilan 500.000, dan sekarang berdasarkan PP 11 tahun 2019 sudah mencapai setara golongan 2A
ini malah habis-habisan dibantai oleh kepentingan sepihak. Nah, ini mohon kiranya penegasan yang sangat tegas oleh pemerintah pusat. Kemudian di lain tempat juga ada di Kabupaten Batubara, ini sangat terjadi. Kepala desanya sudah ditegur oleh bupati, sudah ditegur oleh DPRD, tidak juga mengembalikan perangkat desanya yang telah diberhentikannya. Jadi seolah-olah ketika dia sudah diangkat menjadi kepala desa, maka dirinya menganggap sebagai raja yang tidak akan pernah terkalahkan. Oleh karena itu kami selaku PPDI menyampaikan kepada pemerintah dan juga pusat bahwa ini keluhan kami, Bapak. Kalau kita di internal desa saja selalu dibenturkan dengan hal-hal seperti ini, kapan kita mau mewujudkan Indonesia maju? Kapan kita akan mewujudkan membangun desa untuk Indonesia? Oleh karena itu kami sangat-sangat tidak setuju dengan apa yang sudah terjadi saat ini oleh teman-teman kepala desa yang sesuka hatinya untuk melakukan pemberhentian pemerintah. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agil. Saya kira itu data, silakan aja ditindaklanjuti untuk disampaikan ke kami. Tapi saya nggak tahu secara teknis Nias Selatan, Batubara, apakah sudah ada surat kami yang mengetahui secara persis itu persoalan, karena kami bukan hanya mengurus perangkatnya, banyak aspek lain. Apakah Kasubdit sudah bisa memberikan respon terkait dengan ini, apakah sudah ada atau tidak suratnya di kita. Tapi kalau sudah ada pasti selalu saya arahkan bagaimana untuk segera dijawab. Tapi kalau itu mungkin terlambat dalam proses, yang pasti saking perhatiannya kita kepada pembinaan perangkat desa itu, karena memang banyaknya kejadian-kejadian yang seperti diceritakan tadi itu juga tidak sampai ke kami di Jakarta, maka kami mengambil kesempatan untuk menyusun surat yang sifatnya sapu jagat yang tadi sudah dibacakan oleh Bapak Dirjen, sambutan Pak Menteri, itu ditujukan kepada seluruh kabupaten kota di Indonesia yang punya desa, agar melakukan pembinaan perangkat desa sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh memberhentikan seenaknya. Itu kalau dibaca, ditunjukkan, itu saya kira mudah-mudahan bisa berpengaruh. Itu untuk kebijakan pemerintah daerah. Selanjutnya, kalau terjadi seperti di Batubara, sudah ditegur, tapi kepala desa menganggap dirinya sebagai raja, itu berarti kelemahan pemerintah daerah di dalam melakukan pembinaan. Itu akan menjadi perhatian kita. Saat ini Bapak dan Ibu, untuk diketahui teman-teman dari perangkat desa, kami sedang mempersiapkan juga aturan terkait dengan penilaian pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia berkait dengan pelaksanaan tugasnya melakukan pembinaan kepada desa di wilayahnya masing-masing, yang ke depan akan dijadikan acuan oleh pemerintah pusat, baik Kemendagri maupun Kementerian Keuangan, di dalam rangka pengalokasian dana desa, dan pemberian bantuan-bantuan transfer dari pusat ke daerah sebagai reward dan punishment. Artinya ketika pemerintah daerah itu ke depan bisa diindikasikan melakukan upaya-upaya yang signifikan terkait dengan penguatan pemerintahan desa, maka kita akan berikan reward. Begitupun sebaliknya, kalau seandainya diindikasikan pemerintah kabupaten kota tidak melakukan pembinaan yang sesuai dengan ketentuan seperti tadi, tidak melahirkan regulasi tindak lanjut dalam rangka pembinaan, itu tentu akan menjadi indikator untuk kita lakukan pemberian punishment, entah dengan mengurangi dana transfer yang berkaitan dengan dana desa atau kebijakan-kebijakan lain dari pusat. Itu
untuk diketahui saat ini sedang kami gagas semacam menilai prestasi pemerintah daerah dalam rangka melakukan pembinaan kepada desa-desa di wilayahnya. Itu untuk diketahui saking seriusnya kita melakukan upaya-upaya penguatan pembinaan pemerintah daerah kepada desa daerahnya masing-masing. Hal ini kita sudah komunikasikan juga dengan Kementerian Bappenas dan Kementerian Keuangan. Oke, saya kira itu Pak Haji. Data yang dari Nias Selatan itu kalau memang belum tersampaikan ke kami segera dikirimkan. Kami memberikan respon bukan hanya melalui surat dari organisasi, bahkan seandainya ada surat secara pribadi disampaikan kepada Kemendagri, itu pun kami respon karena kita senantiasa mendapatkan teguran juga dari Ombudsman kalau ini kita tidak lakukan, dan ini dengan sungguh-sungguh kami lakukan untuk mewujudkan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, termasuk perangkat desa ini secara benar sesuai dengan peraturan yang ada. Saya kira itu Pak ya. Baik, terima kasih. Jadi kalau satu, Bentar, sakit. Rekan-rekan yang saya hormati, kalau satu persatu nanti muaranya kita sampaikan, semalam sudah kita diskusikan, ya. Tinggal kita sepakati apa yang tertuang di dalam rapat pimpinan ini, nanti kita secara tertulis kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri. Begitu ya. Bagus. Kita take-outnya nanti jam 2. Harap kita break atau lanjut. Kita break dulu. Nanti sesuai dengan tatiknya, nanti kita merupakan rapat pimpinan nasional berupa pandangan umum terhadap tadi malam yang kita lakukan. Begitu J. Kalau dari satu persatu nanti tidak akan selesai. Begitu kita sepakati untuk break dulu setengah jam. Nanti setengah jam kemudian kita berada di sini kembali. Sepakat ya? Baik, terima kasih. Pak Dirjen, mohon maaf, kita break dulu. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting?